Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai chapter 15 untuk resiko pasar. Di mata kuliah ini kami diajar oleh Bapak Dr. Sparta, SEAK, ME, Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Novita dengan NIM 2019 12 11 048. Saya Yanita Harisandi dengan NIM 2019 12 11 012. Saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 12 11 026. Dan saya Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019 12 11 030. Untuk kesempatan kali ini di chapter 15 kami akan membahas terkait risiko pasar. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan laporan keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Dengan demikian, resiko seperti resiko suku bunga, resiko kredit yang termasuk juga resiko kredit exposure utang negara, lalu ada resiko likuiditas dan nilai tukar mata uang asing. Resiko ini mempengaruhi resiko pasar. Namun resiko pasar menekankan risiko pada laporan keuangan yang secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban yang derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Next. Berdasarkan pengertiannya, risiko pasar ini risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan laporan keuangan pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar. Maka dengan adanya risiko pasar ini mengakibatkan beberapa hal. Di antaranya yaitu risiko pasar ini menjadi inti penyebab banyak kerugian yang terjadi dengan krisis keuangan. Contoh kasus kerugian akibat risiko pasar antara lain yaitu di akhir tahun 2006 hingga awal tahun 2007 ini terjadi pelonjakan harga rumah dan default oleh peminjam hipotek subprime mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan serta bagian lain dari ekonomi. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas berbasis hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar yang besar pada mereka. Kerugian dari penurunan nilai hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun di seluruh dunia. Hingga pertengahan tahun 2009, maka bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas yang berbasis hipotek. Karena pada peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka dan bank investasi sangat terpukul dengan kerugian besar pada hipotek dan sekuritas yang mendukung mereka. Untuk contoh yang kedua, ini pada musim panas 2007, ada 2 dana lindung nilai Bear menderita kerugian besar terkait risiko pasar atau investasi di pasar hipotek subprime. Kedua dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim gugur di tahun 2007.
Nilai pasar Beerstream mengalami kerugian parah akibat kejadian ini. Kerugiannya begitu besar sehingga pada bulan Maret di tahun 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum atau dijual sedikit demi sedikit ke berbagai lembaga keuangan. Krisis resiko pasar ini berlanjut sepanjang musim panas dan gugur tahun 2008. Sehingga sampai di hari Senin, tanggal 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America dan AIG, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Bertemu dengan regulator federal untuk meningkatkan sangat membutuhkan uang tunai dan Washington Mutual diakuisisi oleh JP Morgan Chase ketika berita menyebar bahwa Lehman Brothers tidak akan bertahan. Lembaga keuangan ini bergerak untuk menguraikan perdagangan yang dibuat dengan Lehman tersebut. Pasar saham melihat perubahan besar dalam nilai karena investor mencoba untuk memilah siapa yang mungkin bertahan. Pada pertengahan September, pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang terlalu tinggi. Risiko pasar adalah akar penyebab dari banyak kegagalan pasar dan kerugian substansial yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan. Next. Di sini terdapat aktivitas investasi, di mana pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional yang berupa simpan dan pinjam-meminjam. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode singkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek secara khusus, bahwa lembaga keuangan prihatin dengan fluktuasi nilai atau nilai yang berisiko atau VaR dari memperdagangkan aset dan kewajiban akun untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi seperti itu mengancam solvabilitasnya. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan sebagai absolut sebagai jumlah exposure dolar atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa patokan. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang ditimbulkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko pasarnya. Di dalam tabel disajikan untuk buku perbankan di aktiva itu ada tunai dengan kewajiban deposito, lalu ada pinjaman di aktiva dan tempat dan peralatan dan aset tidak liquid lainnya. Di kewajiban tadi ada deposito, dana pinjaman tidak liquid lainnya, dan modal. Untuk di buku perdagangan atau investasi, di aktivanya ada obligasi secara jangka panjang, lalu ada komoditas secara jangka panjang, lalu ada FX jangka panjang, ekuitas jangka panjang, efek beragun hipotek jangka panjang, dan derivatif. Lalu di kewajibannya ada obligasi jangka pendek, komoditas jangka pendek, FX jangka pendek, dan ekuitas jangka pendek. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko pasar lembaga keuangan juga telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator. Yang begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelangsungan hidup FI, sehingga sejak tahun 1998, regulator Amerika Serikat telah memasukkan risiko pasar dalam menentukan tingkat modal yang harus dimiliki oleh FI. Selanjutnya, bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan atas krisis keuangan adalah peraturan Volcker yang diterapkan. Peraturan Volcker ini melarang lembaga
penyimpanan AS untuk terlibat dalam perdagangan kepemilikan, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual satu atau lebih instrumen keuangan yang mencakup sekuritas, derivatif, forward, dan berjangka pada komoditas termasuk FX forward dan swap, dan opsi dari semua ini. Sebagai prinsipal untuk akun perdagangan bank, dan dari investasi di dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta. Next. Masuk ke dalam manfaat pengukuran risiko pasar, merangkum beberapa manfaat pengukuran risiko pasar, termasuk memberikan informasi kepada manajemen tentang tingkat exposure risiko pasar, batasan risiko pasar, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja. Serta memberikan informasi kepada regulator tentang cara melindungi bank dan sistem keuangan. Di sini disajikan tabel terkait manfaat pengukuran risiko pasar atau MRM. Yang pertama, informasi manajemen atau MRM memberikan informasi kepada manajemen senior tentang exposure risiko yang diambil oleh pedagang FI. Manajemen kemudian dapat membandingkan exposure risiko ini dengan sumber modal lembaga keuangan. Yang kedua, menetapkan batas. MRM mempertimbangkan risiko pasar dari portofolio pedagang yang akan mengarah pada penetapan batas posisi logis secara ekonomi per pedagang di setiap area pedagang. Yang ketiga, alokasi sumber daya. MRM melibatkan perbandingan pengembalian risiko pasar di berbagai area perdagangan yang memungkinkan identifikasi area dengan potensi pengembalian terbesar per unit risiko di mana lebih banyak modal dan sumber daya dapat diarahkan. Yang keempat, evaluasi kinerja. MRM mempertimbangkan rasio pengembalian risiko pedagang yang memungkinkan sistem bonus atau kompensasi yang lebih rasional untuk diterapkan. Artinya para pedagang dengan pengembalian tertinggi mungkin adalah orang-orang yang telah mengambil risiko besar. Tidak jelas apakah mereka harus menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada pedagang dengan pengembalian yang lebih rendah dan exposure risiko yang lebih rendah. Dan yang kelima, regulasi. Dengan Bank for International Settlement atau BIS dan Federal Reserve saat ini mengatur risiko pasar melalui persyaratan modal. Benchmark sektor swasta menjadi penting karena ada kemungkinan bahwa regulator akan menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk beberapa risiko. MRM yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan potensi misalokasi sumber daya sebagai akibat dari regulasi kehati-hatian. Akibatnya, dalam kasus tertentu, regulator mengizinkan bank untuk menggunakan mode internal mereka sendiri untuk menghitung kebutuhan modal mereka. Diperhatikan bahwa banyak diantaranya juga tercantum dalam kotak perspektif industri yang menjelaskan fungsi manajemen risiko pasar JP Morgan Case. Bagian berikut berkonsentrasi pada ukuran dolar absolut dari risiko pasar. Di sini terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur risiko pasar, yang pasti yaitu ada risk matrix, simulasi historis atau mundur, dan simulasi Monte Carlo. Hubungan antara risiko pasar dan tingkat modal yang dibutuhkan juga dibahas dalam chapter ini. Next. Selanjutnya menghitung paparan risiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana telah mengembangkan model risiko pasar dalam pengembangan model ini. 4 pendekatan utama telah diikuti. Yang pertama ada risk matrix atau pendekatan variance dan covariance. Lalu yang kedua ada historic or back simulation atau simulasi sejarah atau kembali. Lalu selanjutnya ada Monte Carlo simulation atau simulasi Monte Carlo, dan ada expected shortfall
atau kekurangan yang diharapkan. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Telah dipertimbangkan bahwa risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau kembali. Model shortfall yang diharapkan adalah alternatif untuk nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi profitabilitas pengembalian. Next. Masuk ke dalam model resiko, di sini akan berkonsentrasi pada pengukuran exposure resiko pasar dari FI besar setiap hari menggunakan pendekatan risk matrix. Seperti yang akan dibahas nanti, mengukur exposure resiko untuk periode lebih lama dari 1 hari, misalnya 5 hari, berada di bawah asumsi tertentu. Transformasi sederhana dari jumlah exposure resiko harian. Pada dasarnya, FI prihatin dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif. Nah, resiko pasar sama dengan perkiraan potensi keuangan dalam keadaan yang merugikan. Lebih khususnya lagi, resiko pasar diukur dalam pendapatan harian beresiko atau DIR FI dan memiliki 3 komponen. DIR sendiri merupakan exposure resiko pasar selama 24 jam ke depan. Untuk perhitungannya, di sini ada pendapatan harian beresiko atau DIR, daily earning at risk, sama dengan dollar market value of the position atau pasar nilai dari pasar dolar dikalikan price sensitivity of the position dikalikan potential adverse move in yield. Karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan hasil yang merugikan, mengukur tingkat volatilitasnya harga suatu aset. Kita juga dapat menulis persamaan ini seperti DIR sama dengan dollar market value of the position dikali price volatility. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangan tentang apa yang sebenarnya merupakan pergerakan harga atau imbalan yang berpotensi merugikan. Kami berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian yang berisiko di 3 area perdagangan. Pendapatan tetap, value asing atau FX, dan ekuitas, dan kemudian bagaimana memperkirakan resiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI untuk exposure dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Masuk ke dalam resiko pasar dari efek berpenghasilan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar sebesar $1 juta dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar $1.631.483. Imbal hasil obligasi ini hari ini adalah 7,243% per tahun. Obligasi ini memiliki sebagai bagian dari folio pelabuhan perdagangan. Dengan demikian, maka posisi nilai pasar dolar sama dengan $1 juta. Manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Keesokan harinya berapa banyak FI akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi dari model durasi di bab 9 yang kita tahu bahwa volatilitas harga harian sama dengan sensitivitas harga terhadap perubahan kecil dalam hasil dikalikan pergerakan hasil harian yang merugikan, maka didapatkan MD dikalikan pergerakan hasil harian yang merugikan. Maka untuk
MD dari ikatan ini adalah MD sama dengan D dibagi 1 tambah R sama dengan 7 dibagi 1,07243 sama dengan menghasilkan 6,527. Mengingat imbal hasil obligasi adalah R sama dengan 7,243%, untuk memberikan volatilitas harga, kalikan MD obligasi dengan pergerakan hasil harian yang merugikan yang diharapkan. Next. Di sini ada contoh terkait penghasilan harian dengan resiko tetap efek pendapatan. Maka didapatkan hitungannya potensi volatilitas harga sama dengan MD dikali potensi pergerakan hasil yang merugikan sama dengan 6,527 dikali 0,00233, maka hasilnya 1,5021%. Mengingat volatilitas harga ini dan nilai pasar awal dari volatilitas dari portofolio obligasi 7 tahun, maka persamaan dapat digunakan untuk menghitung pendapatan harian berisiko sebagai penghasilan harian atau DIR dengan resiko sama dengan posisi nilai pasar dolar dikali volatilitas harga sama dengan 1 juta dolar dikali 0,01521, maka hasilnya 15.210 dolar. Artinya potensi kerugian pendapatan harian pada posisi 1 juta dolar adalah 15.210 dolar jika satu hari buruk dalam 100 terjadi besok. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yenita. Terima kasih. Lalu untuk perhitungan yang tadi didapatkan bahwa adverse rate move-nya per 7 tahun ini diketahui 1% dari hasilnya 1% dari kesempatan di 7 tahunnya itu diasumsikan naik sebesar lebih dari 23,3 basis poinnya itu per harinya. Nah, jadi 90% area dari asumsi distribusi normal ini diperoleh antara 2,33 atau minus dari 2,33 ini dikalikan dengan standar deviasi dari mean atau sama dengan 23,3 basis poin. Dengan asumsinya itu, standar deviasinya itu kita pakai 10 basis poin dari mean-nya. Nah, di mana nanti 2,33 basis poinnya itu dihasilkan 0,00233. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana perhitungan kalau per harinya. Nah, sekarang masuk ke bagaimana kalau perhitungan kerugiannya itu kita ambil 5 hari. Nah, di sini rumusnya itu VAR itu sama dengan DR dikali akar per N-nya. Nah, N-nya itu hari. Kita asumsikan di sini contohnya untuk N-nya itu kita ambil 5 hari. Maka VAR-nya itu DR itu kita masukin 15.210 dikalikan dengan akar 5. Hasil yang kita dapat itu 34.111. Masuk ke market risk dari obligasi. Tadi merupakan contoh dari market risk obligasi. Nah, lalu sekarang cara menghitung market risk dari sisi mata uang asing. Di sini untuk perumusannya sendiri, DR itu sama dengan nilai posisi dolarnya dikalikan dengan volatilitas FX atau harganya. Di sini contohnya diasumsikan lembaga FI-nya ini memiliki posisi perdagangan itu 800 euro dalam Eurosport pada penutupan bisnis pada hari tertentunya. Nah, FI ini untuk menghitung pendapatan harian yang beresiko dari posisi itu, yaitu eksposur resiko pada posisi ini jika hari berikutnya menjadi hari yang
hari yang beresiko di FX-nya tersebut, di pasar marketnya tersebut. Nah, langkah yang pertama itu kita kalikan 800.000 euro dikalikan dengan uang mata uang per unitnya, yaitu 1,25. Kita hasilkan hasilnya itu nilai posisi dolarnya itu merupakan 1 juta. Nah, lalu setelah didapatkan hasil 1 juta, baru nanti dikalikan dengan FX volatility-nya. Kita masukkan di sini 1 juta dikalikan dengan nilai posisi dolarnya tadi 1 juta dikalikan dengan volatilitas FX-nya. Volatilitas FX-nya itu didapat dari sini 2,33 hasil yang awal dikalikan dengan 56,5 basis poin dimasukkan ke sini jadi 0,0131645 dihasilkan 13.164 dolar. Nah, nilai ini merupakan potensi paparan pendapatan perharinya terhadap perubahan nilai tukar euro terhadap dolarnya yang berpotensi kerugian untuk FI dari kepemilikan mata uang spot yaitu 800.000 euro. Lalu bagaimana market risk dari ekuitasnya? Di sini kita ada 3 instrumen perbankan. Nah, yang pertama itu ada obligasi, yang kedua ada valuta asing atau falas, yang ketiga itu ekuitas saham. Nah, ini merupakan ekuitas. Di sini nantinya resiko total itu resiko sistematis ditambah dengan resiko tidak sistematis. Kita asumsikan bahwa FI itu memegang posisi perdagangan 1 juta yang tadi kita udah temukan hasilnya, posisi dolarnya. Kita masukkan ke sini dikalikan dengan volatilitas pengembalian pasar saham. Lalu untuk kita jadikan di sini 2,33-nya itu kita asumsikan dengan 200 basis poin. Nah, hasil yang didapat ini 466 basis poin. Nah, ini merupakan perubahan atau penurunan yang merugikan dalam pengembalian hari di pasar sahamnya, market value-nya yang melebihi 466 basis poin di harga 1%. Jadi perhitungannya 1 juta kita masukin dikalikan dengan 0,0466. Nah, hasilnya itu 46.600 dolar. Nah, untuk ini untuk 46.600 dolar ini mengartikan bahwa FI akan kehilangan setidaknya nominal sebesar nominal 46.600 dolar pendapatan jika pengembalian di pasar sahamnya itu terjadi pada waktu 7 tahun. Lalu selanjutnya bagaimana memperkirakan DER secara agregat di dalam portofolio. Kalau tadi kan secara individu udah dijelaskan perhitungannya. Nah, sekarang misalkan ada di dalam satu investasi itu ada 3 macam, ada saham, ada obligasi, terus ada mata uang asing. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk portofolionya yang dihitung untuk mengadopsi suatu ilmu dari resiko portofolio ini, yaitu menggabungkan ketiganya. Nah, nantinya resikonya akan dilihat. Nah, kita juga harus masukin bobotnya nanti, bobot dari ketiga masing-masing portofolionya tersebut.
Maka di sini tertera tidak dapat dilakukan hanya dengan menjumlahkan der individu. Nah, jadi kalau dia ada 3 jenis, maka dia akan menggunakan matriks ini nih, correlation matrix. Nah, untuk perhitungannya sendiri, untuk 3 asetnya bisa dilihat di sini. Untuk DR Z ditambah dengan DR Europe-nya, terus ditambah dengan DR US-nya, terus ditambah dengan 2 dikalikan dengan korelasinya, dan seterusnya sampai dengan portofolio ketiganya. Nah, ini merupakan contoh untuk menghitung jenis 3 jenis dari portofolio. Di sini diasumsikan bahwa matriks antara 7 tahun harian, 7 years, perubahan hasil obligasi tanpa kupon, terus perubahan nilai tukar, dan perubahan pengembalian harian indeks saham pasar. Nah, korelasi di antara 7 tahun itu, obligasi tanpa kupon nilai tukarnya itu negatif 0,2. Sementara pengembalian saham Amerika Serikat itu masing-masing 7 tahun itu menghasilkan 0,4. Lalu untuk Europe-nya itu 0,1 yang berkorelasi positif. Nah, dengan menggunakan matriks korelasi portofolio ini, langsung kita masukin ke dalam rumusnya yang nantinya akan menghasilkan DR portofolionya sebesar 56.443. Lalu masuk ke historic atau back simulation approach, di mana di sini itu dengan menggunakan pendekatan ini kita akan mengetahui keuntungannya, yaitu yang pertama itu pendekatan ini digunakan karena banyak digunakan karena sifatnya lebih sederhana, modelnya lebih sederhana dan simpel. Nah, terus model ini juga tidak mengharuskan pengembalian aset distribusinya itu secara normal, tidak mengharuskan korelasi atau standar deviasi dari pengembalian asetnya itu dihitung. Jadi model ini cukup mudah untuk digunakan untuk pemegang sahamnya. Nah, ide dasarnya dari historical approach ini untuk mengambil portofolio aset di pasar, yaitu dalam bentuk forex exchange, obligasi, ekuitas, dan lain-lainnya yang tadi terbagi menjadi 3, dan menilai kembali berdasarkan harga aktualnya yang ada pada aset tersebut. Lalu FI juga seringkali menghitung resiko pasar atau nilai dari portofolio berdasarkan dengan harga pengembaliannya. Sebagai contohnya, setiap 500 hari terakhir dihitung dalam 1%. Selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah untuk menghitung VaR. Di sini untuk step yang pertama kita itu harus mengukur exposure dari kita di sini itu mengkonversikan posisi dalam mata uang asing ke dalam mata uang home currency kita pada nilai tukarnya sekarang. Lalu untuk yang kedua itu, step yang kedua itu ukur sensitivitasnya. Setiap posisi FX
dengan menghitung deltanya, di mana deltanya itu mengukur perubahan suatu nilai dolar dari setiap posisi forex exchange-nya. Bisa itu dalam bentuk Japanese yen, bisa dengan French Swiss, bisa dengan Europe. Nah, nanti disesuaikan tingkat sensitivitasnya. Lalu untuk step yang ketiga, kita ukur resikonya dari presentasi perubahan aktual di dalam nilai tukarnya. Lalu untuk yang step keempat, presentasi perubahan aktual nilai tukar untuk setiap 500 hari sebelumnya. Apakah dia naik atau turun. Nah, untuk yang step yang kelima, urutkan hari menurut resiko dari yang terendah sampai yang tertinggi di hari keberapa. Misalkan dolar itu naik dan di hari keberapa misalkan dolar itu turun. Lalu untuk yang step ke-6-nya kita hitung VAR-nya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, terima kasih ya Dita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hypothetical dari contoh untuk dari historis dan atau back simulation approach using two currency. Di mana step yang pertama itu kita harus mengukur exposure-nya. Di mana di sini dengan cara kita ubah dulu posisi mata uang asing hari ini menjadi ekuivalen dolar menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian, evaluasi posisi FX untuk financial institution-nya pada tanggal 1 Desember 2018 nantinya akan menunjukkan bahwa ia memiliki posisi long sebanyak 5 juta dolar atau dalam 5 juta dolar atau ini merupakan hasil dari 500 juta yen dibagi dengan $1 dalam yen dan jika dikonversikan ke dalam franc Swiss dia menjadi sebanyak 20 juta. Nah, langkah kedua kita akan mengukur sensitivitasnya, di mana untuk mengukur sensitivitas setiap posisi FX dengan menghitung deltanya. Delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi FX jika yen atau franc Swiss-nya terdepresiasi atau nilainya menurun. Nah, sebesar 1% terhadap dolar. Seperti yang bisa dilihat dari tabel 15 strip 6, baris ke-6 ini, untuk posisi yen Jepangnya adalah 49.505 atau sekitar 500 juta dibagi dengan yen sebanyak 101 dibagi lagi dengan dolar 1, kemudian kita kurangi dengan 500 juta. Sehingga kita dapat untuk franc Swiss-nya itu sebanyak 20 juta. Kemudian untuk langkah yang ketiga, itu kita akan mengukur resikonya. Kita harus lihat persentase perubahan aktual dalam nilai tukar, baik itu dalam per dolar ataupun per Swiss franc, di mana pada masing-masing dari 500 hari terakhir. Dengan demikian, pada tanggal 30 November 2018, nilai yen ini terhadap dolar turun sebanyak 0,5%. Sepanjang hari, sedangkan franc Swiss-nya turun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Nah, kita harus tahu atau kita perlu catat bahwa jika mata uang didepresiasi nilainya terhadap dolar, tanda terhadap angka pada baris ke-7 dari tabel 15 strip 6 akan menjadi negatif, yaitu dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang. Next. Berikutnya, untuk langkah yang keempat, kita akan mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss, tetapi menggunakan perubahan nilai tukar aktual pada tanggal 29 November 2018, 28 November 2018, dan seterusnya. Artinya, di sini kita menghitung kerugian atau keuntungan dari forex pada masing-masing
dari 500 hari perdagangan terakhir. Ini itu tidak termasuk dari akhir pekan dan hari libur. Jadi dalam artian 500 harinya ini 500 hari kerja. Nah, ketika pasar FX ditutup, ini sama dengan kembali ke masa lalu selama 2 tahun. Untuk setiap hari ini, di perubahan aktual dalam nilai tukar akan dihitung di baris ke-7 dan dikalikan dengan delta setiap posisi dari tabel 15-6 untuk yang baris ke-6. Nah, kedua angka ini nantinya akan dijumlahkan untuk mencapai ukuran resiko total untuk masing-masing dari 500 hari terakhir. Langkah yang kelima, beri peringkat hari berdasarkan resiko dari yang terburuk hingga yang terbaik. Langkah-langkah resiko ini kemudian dapat diurutkan dari resiko yang terburuk hingga terbaik. Jelas kerugian terburuk akan menjadi posisi saat ini pada tanggal 6 Mei 2017 dengan total kerugiannya itu sebanyak $119.096. Sementara skenario terburuk ini menarik bagi manajer financial inclusion. Nah, tertarik pada kasus terburuk 1%, yaitu kerugian yang tidak terjadi lebih dari 5 hari, dari 500 hari. Jadi 5 dikali 500 sama dengan 5 hari dari 500% ini sama dengan 1%. Nah, seperti yang dapat dilihat dalam contoh ini, bahwasannya kerugian terburuk kelima dari 500 terjadi pada tanggal 8 Agustus 2017, sehingga kerugiannya ini berjumlah 97.210. Langkah ke-6 dari VAR-nya, jika diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar masa lalu baru-baru ini merupakan cerminan akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar mata uang asing di masa depan, maka perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner, di mana 97.210 tersebut dapat dilihat sebagai exposure forex value at risk atau VAR dari financial inclusion pada 1 Desember 2018. Artinya apa? Artinya bahwa jika besok dalam kasusnya itu di tanggal 2 Desember 2018 adalah hari yang buruk di pasar forex, dan mengingat posisi financial inclusion di posisi long yen-nya ini 500 juta dan long franc Swiss-nya 20 juta. Nah, financial inclusion ini bisa berharap kehilangan $97.210 atau bahkan bisa lebih dengan kemampuan probabilitasnya 1%. Nah, ukuran dari value at risk ini kemudian dapat diperbarui setiap hari saat posisi dari forex-nya itu berubah. Dan deltanya juga ikut berubah. Misalnya mengingat sifat perdagangan falas, posisi yang diadakan pada tanggal 5 Desember 2018 ini bisa sangat berbeda dari yang diadakan di tanggal 1 Desember 2018. Next. Kemudian kita masuk untuk model historis atau simulasi kembali versus risk matrix, di mana salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi kembali adalah bahwa kita perlu menghitung standar deviasi dan korelasi, atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengembalian aset untuk menghitung angka resiko portofolionya. Nah, keuntungan kedua dari model ini ialah secara langsung dia akan memberikan nomor skenario terburuk, karena dia ini mengasumsikan pengembalian aset yang terdistribusi normal atau pengembalian itu dapat mencapai plus dan minus tak terhingga. Next. Tadi sudah dijelaskan mengenai kelebihannya, namun di dalam model historis ini ada beberapa kerugian. Kerugian dari pendekatan simulasi kembali adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam angka value at risk 1% berdasarkan 500 pengamatan. Nah, secara statistik 500 pengamatan itu tidak terlalu banyak. Jadi akan ada pita kepercayaan yang sangat lebar atau kesalahan standar di sekitar jumlah perkiraan. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah ini itu kembali ke masa lebih dari 500 hari dan memperkirakan
value at risk-nya 1% berdasarkan dari 1000 pengamatan harian terakhir. Nah, kasus terburuk ke-10 atau bahkan 10.000 pengamatan sebelumnya. Jadi nanti akan ada di kasus terburuk yang ke-100. Nah, masalahnya dari ini tuh bahwa ketika seseorang mundur lebih jauh ke masa lalu, pengamatan di masa lalu mungkin menjadi semakin tidak relevan dalam memprediksi value at risk di masa depan. Misalnya 10.000 pengamatan itu mungkin memerlukan financial inclusion untuk menganalisis data forex selama 40 tahun. Nah, selama periode ini tuh kita telah berpindah kan melalui beberapa banyak rezim forex yang sangat berbeda. Dari nilai tukar yang relatif tetap pada periode 1950 sampai 70, kemudian nilai tukar yang relatif mengambang pada tahun 1970-an, hingga ke nilai tukar yang lebih terkelola pada tahun 1980-an dan 1990-an, hingga penghapusan nilai tukar dan pengelolaan euro pada Januari, hingga fluktuasi besar dalam nilai tukar selama krisis keuangan di tahun 2008 sampai 2009. Nah, jelas di mana perilaku nilai tukar dan resiko dalam rezim nilai tukar akan memiliki sedikit relevansi dengan perdagangan forex atau manajer resiko pasar yang mengoperasikan dan menganalisis resiko dalam rezim nilai tukar mengambang. Next. Berikutnya ada model historis, masih mengenai model historis untuk simulasi kembali versus risk matrix, di mana hal tersebut yang sudah dijelaskan di next slide sebelumnya bahwa hal tersebut itu tampaknya akan menghadapkan suatu manajer risiko pasar dengan masalah permodelan yang sulit. Namun setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama adalah menimbang pengamatan masa lalu di simulasi belakang secara tidak merata, kemudian memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, yang dimana dia akan menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah baru-baru ini. Pendekatan yang terakhir yang mungkin timbul pada dasarnya sama dengan mensimulasikan menciptakan hari perdagangan buatan dan perubahan nilai tukar forex. Next. Berikutnya ada pendekatan simulasi Monte Carlo, di mana untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Dalam contoh kita di perubahan forex, biasanya simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam waktu historis baru-baru ini. Nah, langkah pertamanya itu dari pendekatan ini adalah menghitung matriks varians covariance historis dari perubahan forex. Matriks ini kemudian didekomposisi menjadi dua matriks simetris, yaitu A dan A covariance historis. Nah, hal ini memungkinkan financial inclusion untuk menghasilkan skenario untuk posisi forex dengan mengalihkan matriks mengalihkan covariance historis dari suatu perusahaan yang mencerminkan volatilitas historis dan korelasi di antara nilai tukar FX dengan vektor acak yaitu Z, di mana Z ini merupakan atau diasumsikan sebagai terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya itu 1. Yang kemana Z ini diambil untuk setiap perusahaan forex tingkat. Angka 1% di dalam risk matrix akan memberitahu kita bahwa kita akan kehilangan lebih dari jumlah yang secara teoritis dengan distribusi normal ini akan menjadi jumlah yang tak terbatas. Next. Berikutnya untuk pendekatan simulasi Monte Carlo, di mana pendekatan simulasi ini akan menghasilkan skenario forex yang realistis yang dihasilkan sebagai volatilitas historis dan korelasi antara
kurs forex dikalikan dengan nilai Z yang diambil secara acak. Value at risk dari posisi saat ini kemudian dihitung, kecuali bahwa dalam pendekatan Monte Carlo, VAR ini adalah kerugian simulasi terburuk ke-100 dari 10.000 pengamatan. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model ini akan menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivarian yang mewakili setiap variabel. Kotak perspektif industri akan menguraikan proses yang diikuti oleh beberapa perusahaan. Next. Ini ada contoh untuk pendekatan Monte Carlo, di mana contoh ini untuk menghitung nilai beresiko dengan Monte Carlo simulasi. Pertimbangkan financial inclusion dengan posisi long dalam 1 tahun tanpa kupon sebesar 1 juta euro. Tingkat bunga sewa 1 tahun saat ini di Eurobond adalah 10%. Jadi, jika nilai sekarang dari Eurobond nasional 1 tahun senilai 1 juta euro adalah 909,91 euro, nilai tukar euro per dolar saat ini adalah 0,65, yaitu nilai tukar dolar per euro sebesar 1,53. Dengan demikian, financial inclusion memiliki posisi long 1,398 di Eurobond. Nah, financial inclusion ingin mengevaluasi nilai yang beresiko untuk obligasi ini berdasarkan perubahan suku bunga dan nilai tukar mata uang asing selama 10 hari ke depan. 2 karakteristik obligasi yang mendasari untuk disimulasikan adalah nilai tukar euro per dolar dan tingkat bunga Eurobond 1 tahun. Volatilitas harian historis dari nilai tukar euro per dolar untuk forex dan tingkat bunganya itu sedemikian rupa sehingga nantinya forex sama dengan 0,0042 dan interestnya sama dengan 0,0008. Nah, korelasi historis antara keduanya adalah fx dan interest sama dengan minus 0,17. Untuk mengasumsikan 10.000 skenario untuk dinilai, maka 2 karakteristik ikatan yang mendasari dalam 10 hari, analisis Monte Carlo pertama-tama menghasilkan 10.000 pasang varian normal standar yang korelasinya adalah fx dengan interestnya minus 0,17. Akan diberi label setiap pasangannya dengan ZFX dan Z interest. Nah, togramnya untuk hasil ditunjukkan pada gambar 15 strip 2 yang sebelumnya udah dijelaskan, dan perhatikan bahwa distribusi pada dasarnya itu akan sama. Selanjutnya, untuk setiap 10.000 pasang valuta asing, ZFX-nya ini dan suku bunga Z interest-nya, nilai simulasi Monte Carlo menciptakan nilai aktual untuk harga obligasi dalam euro untuk perubahan suku bunga tertentu. Z interest dan kemudian dalam dolar untuk perubahan tertentu dalam nilai tukar euro per dolar dan ZFX. Untuk menyatakan harga obligasi dalam euro perlu menggunakan simulasi tingkat bunga Eurobond untuk 1 tahun di setiap skenario. Untuk menyatakan harga obligasi dalam dolar, memperhitungkan nilai tukar dan risiko suku bunga untuk obligasi, maka perlu mengalihkan simulasi harga obligasi dalam mata uang euro dengan nilai tukar di setiap skenarionya. Next. Dari contoh tersebut, terdapat kritik terhadap value at risk bahwa yang memberitahu manajer financial inclusion tingkat kemungkinan kerugian yang terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu di persentil ke-99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan dari atau
IS juga disebut sebagai value at risk bersyarat dan kerugian dari tails yang diharapkan. Nah, memberitahu kita rata-rata kerugian di bagian distribusi di luar persentil ke-99, yaitu jika 1% dalam 100 hari ada kerugian, maka IS memberitahu kita rata-rata kerugian 1 dalam 100 hari itu. Di mana tingkat kepercayaannya itu 99% untuk financial inclusion VAR-nya berarti $97.210, maka jika besoknya adalah hari yang buruk, ada kemungkinan 1% bahwa kerugian financial inclusion ini akan melebihi dari $97.210 dengan asumsinya distribusi probabilitasnya itu normal. Next. VAR atau value at risk sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitas tidak memberikan informasi tentang ukuran potensi kerugian yang melebihinya, yaitu di mana VAR ini nantinya sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian di bagian tilesnya yang ekstrim. Dengan demikian, VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian, terutama ketika distribusi probabilitasnya tidak normal. Nah, kelemahan dari value at risk ini menjadi sangat jelas selama krisis keuangan karena pengembalian aset anjlok ke wilayah fat tails dari distribusi yang tidak berbentuk normal. Maka manajer dan regulator dari financial inclusion dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi dari VAR tentang kemungkinan kerugian jauh di bawah perkiraan kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. Next. Berikutnya mengenai expected shortfall atau kita singkat dengan IS untuk selanjutnya. IS merupakan ukuran resiko pasar yang memberikan perkiraan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu rata-rata value at risk di luar tingkat kepercayaan tertentu. Secara khususnya untuk tingkat kepercayaan C, yaitu IS dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus berikut untuk distribusi probabilitas kontinu. Maka nantinya kita dapat rumusnya itu IS dalam kurung C untuk C sama dengan 1 dibagi dengan 1 minus C untuk variabel U dan di DU. Artinya untuk tingkat kepercayaan, misalnya itu 99%, yaitu C, akan mengukur area di bawah distribusi probabilitas dari persentil ke-99 hingga ke persentil 100. Next. Dari expected shortfall ini, untuk distribusi diskritnya, maka didapat rumus IS sama dengan minus E dikali dengan delta varians dibagi dengan delta varians yang apabila lebih kecil dari minus variansnya, yaitu untuk tingkat kepercayaan misalnya 99% akan menunjukkan jumlah nilai tertimbang dari setiap pengamatan dalam distribusi probabilitas diskrit dari persentil ke-99 hingga ke 100. Nah, di mana VAR ini akan memberi tahu manajer financial inclusion kerugian pada titik tertentu pada distribusi probabilitas, yaitu di mana di persentil ke-99 mungkin ada kemungkinan gagal untuk memasukkan informasi mengenai bentuk distribusi probabilitas di bawah titik tertentu. Kerugian yang diharapkan adalah value at risk rata-rata di sebelah kiri, tingkat kepercayaan 99%, maka dengan demikian VAR ini nantinya identik untuk kedua distribusi probabilitas. Namun, expected shortfall-nya ini yang menghubungkan poin di sebelah kiri VAR lebih besar ketika distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan tail fat tail. Dengan demikian, IS akan memberikan lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerugian resiko pasar daripada value at risk. Nah, untuk situasi ini di mana distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan fat tails-nya sehingga VAR mungkin terlihat relatif kecil, tetapi IS mungkin
akan sangat besar terlihatnya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trinurhayati. Masuk ke dalam model regulasi yaitu kerangka standar BIS. Pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti JP Morgan Chase sebagian merupakan tanggapan atas proposal Bank of International Settlement atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan memberlakukan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam BIS atau BIS adalah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah menyempurnakan proposal ini selama beberapa tahun terakhir pada tahun 2013, Bank of International Settlements ini termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan akhir untuk mengukur risiko pasar dan cadangan modal yang diperlukan FI untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Next. Untuk pendekatan faktor itu ada risiko parsial yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tetapkan instrumen ke bucket aset. Yang kedua hitung ukuran risiko masing-masing ember. Dan yang ketiga ada agregat ember. Pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar sekuritas portofolio perdagangan dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Khususnya pendekatan faktor risiko parsial memerlukan proses berikut yang harus diikuti oleh semua lembaga keuangan untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama, menetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditempatkan di dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas resiko sesuai dengan kesamaan resikonya. Kelas resiko itu termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Yang kedua, hitung ukuran resiko masing-masing ember. Untuk ukuran resiko sendiri, menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan nilai pasar aset di mana setiap ember dikalikan dengan bobot resiko. Bobot resiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset, yaitu falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Nah, yang ketiga ada agregat ember. Untuk ukuran resiko dari kumpulan aset individual digabungkan dengan mendapatkan persyaratan modal untuk portofolio perdagangan. Next. Berikut ada contoh 15-8 menghitung pasar modal persyaratan menggunakan Bank International Settlement standar Mercati. Dalam portofolio perdagangannya, FI memegang 500 saham Verizon dengan harga saham $47,25, 200 saham Goldman Sachs dengan harga $206,40, dan 4.200 saham Lloyds Banking Group dengan harga $5,26. FI juga telah menjual 1.000 saham Deutsche Telekom dengan harga saham $16,35 dan 50 saham Goldman Sachs. Untuk menghitung beban modal risiko pasar atas surat berharga ini, FI melakukan sebagai berikut. Untuk langkah pertamanya itu offset ekuitas dengan nama ekuitas yang sama. Posisi nosional panjang dan pendek dengan nama ekuitas yang sama diperbolehkan saling mengimbangi. Jadi 50 lembar saham Goldman yang dijual oleh FI dikompensasikan dengan 200 lembar saham sehingga tersisa 100 lembar saham. Next. Untuk langkah keduanya, tempatkan posisi bersih di setiap nama ekuitas ke dalam ember resiko yang relevan. Posisi nasional bersih di setiap nama ekuitas kemudian ditetapkan ke ember ekuitas yang sesuai berdasarkan karakteristik yang dapat diamati sesuai dengan tabel berikut. Nah, di sini ada nomor embernya, ada ukuran besar dan kecil, wilayahnya itu ada pasar negara berkembang, pasar maju, pasar untuk ukuran yang kecil ada pasar negara berkembang juga dan pasar maju. Sektornya di pasar negara berkembang ukuran besar itu ada konsumen,
utilitas, telekomunikasi, industri bahan dasar, energi keuangan, dan teknologi. Untuk sektor di wilayah pasar maju ukuran besar ada konsumen, utilitas telekomunikasi, industri bahan dasar, energi keuangan, teknologi. Dan untuk sektor di pasar negara berkembang dan pasar maju ukuran kecil itu ada di semua sektor. Nah, untuk ukuran yang besar ini didefinisikan sebagai kapitalisasi pasar yang sama dengan atau lebih besar dari 2 miliar dolar. Dan untuk ukuran yang kecil didefinisikan sebagai kapitalisasi pasar kurang dari 2 miliar dolar. Pasar maju sendiri didefinisikan sebagai Amerika Utara, kawasan Euro, kawasan non-Euro, negara-negara Eropa Barat seperti Inggris Raya, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Swiss, Jepang dan Oseania atau Australia dan Selandia Baru. Dengan demikian, saham Verizon dan Deutsche Telekom akan jatuh ke dalam ember nomor 6 dan Goldman Sachs dan Lloyds Banking Group akan ditugaskan ke ember nomor 8. Next. Nah, untuk setiap ember sendiri telah ditetapkan bobot resiko seperti yang ada di tabel saat ini. Jadi, saham Verizon dan Deutsche Telekom akan memiliki bobot risiko sebesar 35% karena dia jatuh di ember nomor 6, sedangkan Goldman Sachs and Lloyds karena dia jatuh di ember nomor 8, jadi memiliki bobot resikonya di 50%. Next. Selanjutnya, tadi ada rumus yang penyeimbangan diversifikasi di mana MVI adalah nilai posisi nasional pada ekuitas, RWI adalah bobot resiko yang diberikan pada ekuitas I, dan IJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Nilai IJ untuk sepasang ekuitas I dan J akan tergantung pada apakah kedua posisi memiliki tanda sama panjang, sama atau pendek. Nah, untuk itu Bank International Settlement telah menetapkan korelasi ini untuk resiko ekuitas sebagai berikut. Di situ juga udah ada disediakan tabel. Dengan demikian, Verizon yang memiliki posisi panjang dan Deutsche Telekom posisi pendek akan memiliki korelasi IJ sebesar 15%, dan Goldman Sachs dengan posisi panjang dan Lloyds Banking Group dengan posisi panjang akan memiliki korelasi IJ sebesar 35%. Eksposur resiko dari sekuritas 2 ember 6 dan sekuritas 2 ember 8 dihitung sebagai K6 sama dengan 0,35 dikali 2 dikali 500 dikali 47,25 dolar dikali 2 ditambah 0,35 dikali 2, 1000 dikali 16,35 dolar dikali 2 ditambah 2 kali 0,5 dikali 0,35 dikali 500 dikali 47,25 dolar, 0,35 dikali 1000 dikali 16,35 dolar dikali 1/2 dengan hasil 10.738,46 dolar, dan di K8 atau ember nomor 8 di 0,50 dikali 2, 150 dikali 206,40 dolar dikali 2 ditambah 0,50 dikali 2 dikali 4.200 dikali 5,62 dolar dikali 2 ditambah 2 dikali 0,35 dikali 0,50 dikali 150 dikali 206,40 dolar dikali 0,50 dikali 4.200 dikali 5,26 dolar dikali setengah menjadikan hasil 21,939,44. Next. Untuk langkah ketiga ada menggabungkan ember, eksposur resiko untuk masing-masing ember resiko individual, kemudian digabungkan untuk mendapatkan persyaratan model untuk resiko ekuitas dengan menggunakan rumus berikut. Sudah tertera di layar juga untuk rumusnya.
Nah, BIS juga telah menetapkan korelasi sebagai berikut. Dengan model resiko ekuitas akhirnya sebesar 27,296,64 dolar. Next. Regulasi Bank International Settlement dan model internal bank besar. Seperti dibahas di atas, persyaratan modal BIS untuk eksposur resiko pasar yang diperkenalkan pada Januari 1998 memungkinkan bank-bank besar dengan tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung resiko pasar, alih-alih kerangka standar. Persyaratan model resiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang dikenal sebagai aturan modal Basel I. Namun, rincian perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Next. Berikutnya ada tabel 15.8 tentang rasio pasar, resiko total modal dasar untuk kepemilikan bank perusahaan menggunakan model internal. Nah, berikut ada nama banknya dan model berbasis resiko dalam bentuk persen. Next. Masuk ke dalam ringkasan, dalam bab ini kami menganalisis pentingnya mengukur eksposur resiko pasar LK. Resiko ini kemungkinan akan terus tumbuh semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak diliquid menjadi dapat dipasarkan dan karena waralaba tradisional bank komersial, perusahaan asuransi, dan bank investasi menyusut. Mengingat resiko yang terlibat, baik manajemen FI, swasta, maupun regulator berinvestasi untuk meningkatkan sumber daya dalam model untuk mengukur dan melacak eksposur resiko pasar, kami menganalisis secara rinci 4 pendekatan yang telah digunakan LK untuk mengukur resiko pasar tersebut. Yang pertama dari matriks, pendekatan historis atau simulasi belakang, pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan shortfall atau IS, yang diharapkan 3 pendekatan pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai resiko. Model shortfall yang diharapkan merupakan alternatif dari nilai tradisional pada ukuran resiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dan distribusi probabilitas pengembalian. Keempat pendekatan tersebut juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Resiko pasar juga menjadi regulator. Mulai Januari 1998, bank-bank di Amerika Serikat harus menahan persyaratan modal terhadap resiko posisi perdagangan mereka. Fitur baru dari regulasi resiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan bank sentral lainnya dengan persetujuan regulator telah memberikan opsi kepada FI besar untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal mereka sendiri daripada model regulasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.